Saya juga nggak euforia ke Bapak Ibu sekalian. Saya pakai Alphard kok sekarang. Tapi biasa saja, nggak usah, wah hebat. Enggak, itu milik negara kok, udah nggak usah. Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu. Karena Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon 1 sama Menteri. Luar biasa. Gempar Prabowo tegaskan, pemerintah, menteri, dan pejabat pakai mobil nasional Pindad. Sayonara impor. Oke, gimana kelanjutan dan ada kelanjutan beritanya? Langsung aja kita tonton sama-sama beritanya. Check it out. Wow, ini sangat luar biasa. Inilah sosok presiden yang sangat dinantikan bangsa Indonesia. Karena baru saja Pak Prabowo telah resmi mengeluarkan kebijakan baru yang bisa bikin industri otomotif nasional menjadi kuat, maju, dan dikenal oleh dunia. Iya, karena baru saja Pak Prabowo telah tegas memerintahkan para menteri, wakil menteri, eselon 1 untuk wajib menggunakan mobil nasional atau mobil karya anak bangsa, yaitu mobil Maung buatan Pindad sebagai mobil dinasnya. Luar biasa, sangat luar biasa ya. Iya, mulai minggu depan jajaran menteri tidak akan lagi menggunakan kendaraan dinas mobil Alphard, melainkan akan menggunakan mobil produksi PT Pindad bermerek Maung. Dan kepastian tersebut telah disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam acara orasi ilmiah di Snatalis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada pada hari ini, yang mengatakan mulai pekan depan dirinya saja akan menggunakan Maung sebagai pengganti Alphard yang digunakan saat ini. Saya juga nggak euforia ke Bapak Ibu sekalian. Saya pakai Alphard kok sekarang. Tapi biasa saja, nggak usah, wah hebat. Enggak, itu milik negara kok, udah nggak usah. Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu. Karena Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon 1 sama Menteri. Luar biasa. Luar biasa. Nanti kalau Anda lihat Maung kemarin, Profesor Sigit dari ITB, Bu, yang Direktur Utama Pindad, dia menyampaikan dia merancang mobil Indonesia. Itu ya, 70% itu dari produk dalam negeri. Wah, sangat luar biasa ya. Dan menurut Anggito, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa sudah menyatakan sanggup untuk merancang mobil buatan Indonesia yang 70% bahan bakunya berasal dari produk dalam negeri. Wow, luar biasa ya. Tentu kebijakan ini akan sangat mendukung industri otomotif tanah air, karena semua ekosistem industri lokal akan maju, lapangan pekerjaan akan makin banyak terbuka, yang nantinya akan berujung pada pendapatan negara makin meningkat dan akan tercipta kesejahteraan bagi masyarakat. Perintah dari Pak Prabowo ini sangat betul-betul luar biasa. Gimana nih pendapatnya? Kalau menurut teman-teman mengenai perintah tegas dari Pak Prabowo yang mewajibkan para pejabatnya menggunakan mobil nasional, teman-teman setuju nggak? Atau nggak setuju? Bantu ya, berikan pendapatnya di kolom komentar. Dan buat yang belum tahu, seperti yang kami sampaikan, tingkat TKDN atau kandungan dalam negeri untuk mobil Maung atau MV3 ini sudah sangat tinggi, yaitu hingga mencapai 80%. Kandungan lokal ini kita bisa katakan untuk yang versi pertama di sekitar 50%, tapi begitu dimasuk versi ketiga, itu TKDN-nya naik menjadi di atas 65%. Betul. Ke depan mungkin bisa sampai 80%. Wow, luar biasa ya. Tinggal sedikit lagi, maka tentunya mobil ini akan menjadi betul-betul 100% karya anak bangsa asli. Mantap ya. Dan untuk menjawab tokoh penting di balik lahirnya mobil hebat karya anak bangsa ini adalah disampaikan oleh Presiden Direktur PT Pindad, yaitu Abraham Mose, dan disampaikan juga oleh Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad Sigit P. Santosa. Ternyata mobil ini telah terlahir berkat dorongan dan perintah Presiden Republik Indonesia ke-7, yaitu Presiden Joko Widodo. Dan untuk ide-ide inovatifnya adalah terlahir dari Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Selalu menjadi statement dari Pak Presiden bahwa bagaimana kita wajib menggunakan produksi dalam negeri. Pak, luar biasa banget luar ya. Di tangan Prabowo semua serba Indonesia. Luar biasa banget. Mungkin pada eranya dulu kalau misalnya MK Prabowo sudah menjadi seorang presiden, mungkin akan sudah besar dan laku sekali di Indonesia ini lur ya. Itu adalah salah satu karya bangsa yang sekarang hilang tak kemana.
Tapi dengan adanya PT Pindad sekarang digantikan dengan Maung, mobil Garuda ini luar biasa banget Lur ya. Sampai Pak Prabowo itu memerintahkan para menteri dan jajaran untuk menggunakan mobil asli buatan Indonesia ini. Bukan asli Lur ya, 70% buatan Indonesia asli. Tapi sekarang sebentar lagi hampir seluruhan 100% buatan Indonesia. Luar biasa banget anak bangsa kita. Ini seorang presiden yang memang kita tunggu-tunggu. Kita lanjut Lur. Oke. Prabowo menjaga komitmen ini. Beliau betul-betul menjalankan komitmen sehingga mendorong Pindad untuk terus melakukan produksi dan meningkatkan TKDN. Ini betul-betul ide dari beliau. Wah, sangat betul-betul luar biasa ya. Komitmen, kekompakan, dan tujuan dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi sangat betul-betul mengesankan sehingga telah melahirkan mobil nasional. Karya anak bangsa yang sangat tangguh, kokoh, kuat, dan berwibawa ini. Waktu zaman Pak Presiden Soeharto itu punya Prof. Habibie. Di era Pak Jokowi ada Pak Prabowo Subianto yang punya ide-ide inovatif dan lahirlah Maung. Dan kabar gembiranya, mobil ini juga kedepannya akan dibuka ke publik alias dijual secara komersil untuk dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia bahkan juga dunia. Untuk pesanan karena cukup besar sampai dengan 10.000. Setelah itu memang sudah ada rencana dari kita untuk yang versi komersial. Wah, sangat luar biasa ya. Ya, semoga saja mobil ini kedepannya akan dapat sukses mendunia dan membawa nama bangsa dan negara Indonesia. Gimana menurut teman-teman? Keren banget MV3 mobilnya. Garuda Limousine ini. Dan mungkin beberapa dari teman-teman masih ada yang belum tahu bagaimana kualitas dan kekuatan serta bandrol harga dari mobil karya anak bangsa yang luar biasa ini. Ini dia nih, buat yang ditunggu-tunggu belum ya Lur ya. tahu, langsung akan kami share ya. Spesialnya ya. Mobil ini pastinya juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa karena mobil ini didesain khusus dari MV3 untuk kendaraan presiden dan wakil presiden RI. Mobil ini telah dibekali fitur keamanan di seluruh area kendaraan meliputi bodi dengan material composite armor yang memiliki ketahanan terhadap amunisi kaliber 7,62 x 51 mm NATO ball dan kaliber 5,56 x 45 mm M193. Dan pastinya mobil ini juga kacanya kuat banget karena dilengkapi dengan kaca anti peluru level B5 hingga B6 serta mobil ini telah dilengkapi dengan ban berukuran ring 21 dengan tipe run flat tire atau RFT dan ban ini bisa tetap melaju meskipun saat bannya mengalami kebocoran di perjalanan. Wow, mantap banget ya. Lalu Luar biasa mobil ini ya. juga bukan hanya kuat dan aman namun memiliki performa yang cukup baik. Iya, mobil MV3 Garuda Limousine ini telah dilengkapi dengan mesin yang memiliki tenaga sebesar 199 horsepower dan dipasangkan dengan transmisi otomatis 8 percepatan dan memiliki top speed hingga 100 km per jam. Lalu mobil ini juga memiliki bobot yang sangat berat banget karena memiliki bobot hingga 2,95 ton. Ya wajar ya berat karena mobil ini kan dilapisi dengan bahan-bahan anti peluru ya. Sedangkan untuk dimensinya, mobil ini memiliki ukuran yang sangat besar, yaitu punya panjang berkisar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, dan tinggi 1,87 meter. Dan hebatnya, mobil ini bukan hanya kuat serta memiliki performa baik, namun mobil ini juga telah memiliki tampilan yang sangat menarik ya. Tentu Keren. tampangnya ini akan bikin bangga bangsa dan negara di mata dunia. Dari Oke Lur ya. Menurut gua mobil ini tuh nggak jelek-jelek amat. Ini keren banget Lur. Kayak mobil apa itu ya? Pokoknya keren dah. Ini dinamakan limousine Indonesia. Gila kan limousine presiden, mobil pemerintahan. Kalau limousine itu kan biasanya yang kita lihat-lihat itu kan sedan Lur ya. Tapi kali ini kayak Jeep. Gede gitu. Dan panjangnya 5,5, lebarnya 2,2 meter. Gila kan ya? Bisa muat berapa orang? Apalagi dilengkapi dengan kaca dengan anti peluru dan juga bodi-bodinya dilengkapi dengan anti peluru. Memang luar biasa banget Indonesia sudah bisa membuat mobil sekeren dan secanggih ini Lur. Apalagi nanti mau dipasarkan ke rakyat-rakyat biasa Lur ya, agar mobil buatan anak Indonesia ini bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia juga. Luar biasa. Kita lanjut Lur.
Eksteriornya, mobil ini telah dilengkapi Woi. dengan automatic footstep di bagian samping untuk memudahkan pijakan keluar masuk mobil. Dan terdapat pula logo Garuda yang melambangkan kekuatan dan gerak dinamis dengan kapak sayapnya yang mengembang yang menjadi simbol di berbagai bagian kendaraan, yaitu terpampang mulai dari bagian grill hingga velg kendaraan. Dan velgnya ini sangat luar biasa loh, karena akan tetap terlihat meskipun roda kendaraan ini sedang bergerak. Fitur ini sama ya dengan fitur yang dimiliki oleh mobil mewah Rolls-Royce. Lalu untuk bagian grillnya telah terinspirasi dari batik parang yang menggambarkan kearifan lokal sekaligus sebagai salah satu identitas bangsa. Dan untuk bagian belakangnya telah memiliki dual exhaust yang diterapkan untuk meningkatkan performa kendaraan. Wow, keren banget ya untuk eksteriornya. Dan untuk interior juga pastinya enggak kalah keren. Kabin mobil ini telah menggunakan material wood finish accent dan dilengkapi dengan kursi penumpang bermodel captain seat serta memiliki pengaturan elektris. Joknya juga telah dilengkapi oleh leg rest serta limo touch control panel. Mobil gagah ini juga telah dilengkapi dengan head unit berukuran 12 inci dan pastinya memiliki juga kamera 360 derajat. Terdapat pula LED Smart TV, lalu ada cooler storage atau sebuah kulkas dan telah disematkan portable wifi. Wah, sangat luar biasa ya mobil kepresidenan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Nah, gimana nih? Teman-teman sekarang pasti penasaran kan dengan berapa sih bandrol harganya? Ini dia harganya. Oke, ya. mengenai info harganya, untuk saat ini sayangnya belum ada informasi resmi mengenai harga MV3 Garuda Limousine ini. Namun sebagai gambaran, harganya diprediksi lebih dari 1,2 miliar rupiah. Harga ini dapat diketahui karena untuk saat ini harga maung untuk sipil yaitu berkisar di rentang harga 1 hingga 1,2 miliar rupiah. Nah, pastinya karena mobil ini memiliki spesifikasi khusus tingkat tinggi, maka jelas harganya akan di atas 1,2 miliar. Ya, Wow, iyalah, mantap pasti banget ya. Ya, jadi ini mobil baru Presiden Republik Indonesia Luar biasa. MV3 Garuda Limousine. Nah, Keren. gimana nih pendapatnya menurut teman-teman mengenai mobil ini? Dan teman-teman kira-kira bisa tebak gak berapa ya harganya untuk mobil ini? Bantu dong berikan pendapatnya di kolom komentar. Keren banget lur ya. Mobil ini tuh emang keren banget. Buatan anak bangsa Indonesia sendiri. Dan memang seperti gue bilang, Bapak Prabowo tuh mementingkan lebih dari untuk produk dalam negeri itu supaya membuming ke luar negeri atau ke dunia lur ya. Karena memang anak-anak bangsa Indonesia tuh memang cerdas-cerdas. Kalau misalnya mau dirangkul, mau dikumpulkan orang-orang Indonesia yang pintar-pintar itu sebenarnya banyak lur. Cuman kurang diberdayakan aja. Mungkin mudah-mudahan dengan adanya presiden kita Bapak Prabowo ini, orang-orang anak-anak Indonesia atau orang-orang Indonesia yang punya pengalaman atau bakat di bidang elektronik, otomotif ataupun apapun itu, Bapak Prabowo langsung sigap untuk mengembangkan bakatnya itu supaya lebih bisa membantu perkembangan bangsa Indonesia juga ke depannya lur ya, menjadi lebih baik dan sangatlah luar biasa. Menurut gua Bapak Prabowo memang salut. Pokoknya maju terus Bapak Prabowo. Sekian reason dari gua kali ini lur. Tolong dikasih komentar, like-nya juga ya lur ya, supaya gua lebih semangat lagi membuat konten-konten tentang Bapak Prabowo. Sekian reason dari gua kali ini. Kurang lebih gua minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.